Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semuanya, selamat berjumpa lagi di channel MTS atau Bacimanggu. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk membahas soal-soal untuk persiapan dalam menghadapi PAS atau UAS Gasal ya, khususnya untuk mata pelajaran Akidah Akhlak di semester 1 kelas 7 sahabat-sahabat semuanya ya. Oke, untuk sahabat-sahabat semua yang belum bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Kemudian bagi yang sudah bergabung, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja. Soal nomor 1. Secara bahasa, kata akidah berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti A. Ikatan, B. Sandaran, C. Kumpulan, D. Konsekuensi. Pembahasan. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut. Ma aqoda alaihil qalbu wad dhamir, yang artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah A. Ikatan. Pernyataan berikut yang merupakan pengertian akidah secara istilah adalah A. Tuhan yang disembah oleh manusia. B. Suatu keyakinan yang dipeluk oleh agama tertentu. C. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang Islam. D. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Pembahasan. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Jawaban yang tepat adalah D. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Soal nomor 3. Pernyataan berikut yang membedakan akidah Islam dengan akidah selain Islam adalah A. Cara beribadahnya. B. Tata cara sembahyangnya. C. Sendi-sendi moralitas umatnya. D. Keyakinan menyembah Tuhan yang Esa. Pembahasan. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Yang membedakan akidah Islam dengan akidah selain Islam adalah keyakinan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dari pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Keyakinan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 4. Perhatikan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ayat di atas mengandung maksud A. Setiap muslim mengakui Tuhan agama lain. B. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. C. Seorang muslim itu wajib menyembah Tuhannya. D. Semua Tuhan yang disembah agama di dunia ini sama. Pembahasan. Arti dari surat Al-Ikhlas ayat 1 berbunyi, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dari sini jawaban yang paling tepat adalah B. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 5.
Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 berikut. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ayat di atas menunjukkan tentang akidah Islam, yaitu A. Setiap manusia percaya adanya Tuhan. B. Tuhan itu satu, tetapi ada beberapa unsur. C. Meyakini adanya Tuhan yang pengasih dan penyayang. D. Tuhan yang menjadi sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa. Pembahasan. Terjemahan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 adalah, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pernyataan yang benar berdasarkan ayat di atas adalah Tuhan yang menjadi sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa. Jawaban yang tepat adalah D. Tuhan yang menjadi sesembahan umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa. Soal nomor 6. Dasar-dasar akidah Islam bersumber dari A. Al-Quran, B. Al-Hadis, C. Al-Hadis dan Al-Quran, D. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dasar-dasar akidah Islam bersumber dari A. Soal nomor 6. Dasar-dasar akidah Islam bersumber dari A. Al-Quran, B. Al-Hadis, C. Al-Quran dan Hadis, D. Kitab-kitab sebelum Al-Quran. Pembahasan. Dari hukum akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pembahasan ini, jawaban yang tepat adalah C. Al-Quran dan Hadis. Soal nomor 7. Perhatikan prinsip akidah Islam dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36 berikut. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. A. Setiap manusia wajib bertuhan. B. Setiap umat Islam wajib beramal yang banyak. C. Setiap umat Islam wajib beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Setiap umat Islam wajib beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Pembahasan. Terjemahan dari ayat di atas adalah, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dari terjemahan tadi, jelas bahwa prinsip akidah Islam adalah setiap umat Islam wajib beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Setiap umat Islam wajib beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Firman-firman Allah tersebut banyak menjelaskan akidah Islam. Firman-firman ini terkumpul menjadi kitab yang disebut dengan A. Kitab, B. Suhuf, C. Hadis, D. Al-Quran. Pembahasan. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab
dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dari pembahasan ini, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Al-Quran. Soal nomor 9. Segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan yang hal ini dapat dijadikan sumber hukum. Pernyataan ini dinamakan dengan A. Kitab, B. Sunnah, C. Al-Hadis, D. Al-Quran. Pembahasan 1. Kitab ialah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya yang terdapat pada lembaran-lembaran kemudian dijilid menjadi bentuk buku. 2. Sunnah sebagai segala kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan hukum, syara maupun tidak. 3. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. 4. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dari pembahasan ini, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Al-Quran. Soal nomor 10. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari A. Sikap sombong, B. Sikap cinta dunia, C. Perbuatan munafik, D. Perbuatan kemusyrikan. Pembahasan. Tujuan mempelajari akidah Islam meliputi 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. 2. Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. 3. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. 4. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. 5. Menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dari 5 tujuan mempelajari akidah Islam, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Perbuatan kemusyrikan.